Mulai umpamanya dak tanggung senyum di jalan sadualah itu, mengamik senyum gagah hebat, pakai peci, pakai mukena, pakai jilbab, tentu agama eleh dah. Pokoknya pakai jilbab, pakai peci, masuk masjid okay. Boleh, hati-hati itu. Karena itu adalah masalah yang berkenan, Bapak Ibu. Kenapa kita ke sana tadi? Kalau ulama, buya berkuar-kuar menyampaikan ini haram, ini tidak boleh, itu tutup, itu maksiat. Buat api-api, kalau api dimului di buya itu ceramah, tidak ada, tidak indah itu. Tapi kalau penguasa, Bapak Ibu, pemimpin, selembar kertas saja, selembar karate dibuat besok itu yang remang-remang itu, yang tempat di sana maksiat itu tutup, tempel, edarkan ke situ. Besok eksekusi itu masalah saya itu. Itu tajamnya pena penguasa itu. Makanya benar yang disampaikan oleh Khalifah Utsman bin Affan, agama dan negara itu akan tegak dan berkembang dengan sultan. Sultan itu kekuasaan. SD berapa tahun? 6 tahun. Anggap TK setahun, SD 6 tahun. Berapa tahun tuh? SMP 3. Berapa tuh? SMA 3. Kuliah 4. Berapa 3? 4 tahun. Berapa sadonya? Sesudah itu masukan jazah awak ke pabrik riba. Coba berapa tahun awak kuliah di sekolah kemudian menghasilkan riba di pabrik riba. Mohon maaf di tampek perbuatan riba. Itu pikir-pikir ulang latih itu. Orang yang berkecimpung dengan riba itu adalah sangat besar mudaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur panjang tersebut, kita masih dipilih oleh Allah, digerakkan qalbu kita untuk datang ke masjid menjalankan ibadah, tanda ketaatan kita kepada Allah. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan. Bu, sehat Bu? Itunya. Pak, sehat Pak? Kalau lay talo ibadah tu sehat namanya tu. Nyo ado badan sehat tapi rohani ndak sehat. Itu payah tu dan parah. Tapi kalau rohani yang sehat, rangki-rangki badan, mandanyui-danyui, tibo je dalam masjidnya. Kan ya anda Bu? Lah sakit kepala, tapi yang rohani itu yang sehat. Alhamdulillah. Dan kita harus tempuh salah satu. Kalau ndak sakit, sehat. Iltanim khamsan qabla hamsin, itu hadisnya itu. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5.
Di antaranya adalah pergunakan sehatmu sebelum datang sakit. Duit itu dua, tampu salah cik. Kau ndak sehat, sakit. Kau ndak sakit, sehat. Nah, gitu. Boleh temani ya. Alun sudah dah. Ya, Masya Allah. Syukran katsira. Jazakumullah khairul jaza. Ya, merah putih ya. 7 lagu mah. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan. Alhamdulillah. Karena banyak manusia masih hidup, badannya sehat, tapi waktu luang ke masjid itu ada doh. Sampai taruh saya. Maka jangan dicari waktu luang tuh. Waktu luang tak perlu dicari, luangkan waktu. Insyaallah bisa tuh. Nah, jadi pulang siap sholat tu tak usah pulang awak leh. Awak lagu gaya-gaya kalau tua-tua tu anak kadang kerja pulang leh. Ya, duduk ada di masjid sambil i'tikaf. Beka awak solat isya awak kemari juga. Dan nilainya tu berbeda. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Nah, ini istiqomah ini sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, istiqomah itu balasannya surga. Bu, ini sampai terang belakang, Bu. Leh. Oh, kare ya. Ada suara-suara dempet lah suara apa Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Kata Allah seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu ndak goyah. Istiqomah salat berjamaah, istiqomah hadir di majelis ilmu, istiqomah selalu di atas kebaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Itu balasannya, syurga. Jadi orang yang istiqomah balasannya adalah surga. Itu hebatnya tu. Makanya istiqomahlah Bapak Ibu. Alhamdulillah hari kini awak lagi gak ramai jamaah awak. Ya dari yang biasa katakan. Alhamdulillah. Oh ndak bara orang doh, ndak bara doh. Tetap adakan kajian. Kadang-kadang kan cigok-cigok lah dari dua, ndak bau orang dah malihnya. Berarti kita ibadah karena orang, bukan karena Allah. Ria. Saya lihat konsep ria itu. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Nah, itu masuk dalam An-Nisa 1-2. Jadi orang yang ria itu An-Nisa 1-2 landasannya. Termasuk dalam sholat subuh. Jadi yang tidak hadir di sholat subuh itu adalah orang munafik. Orang-orang yang berbuat itu bukanlah karena Allah. Munafik itu kalau dia lain di mulut, lain di hati. Kalau di Minang, anggo angga gelia ngamua, unjuk nananda babarikan, tunjuk lurui kalengkiang bakai, pape di luar, ancuang di dalam, manuo kawan sairiang bangun tiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain sarung. Oh selimut ya, nah jadilah. Kain sarung kok lainnya situ kok. Hati-hati itu. Nisa 1-2 itu seperti itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia berusaha mengadakan penipuan untuk Allah. Kalau diajak dia solat, dipanggil dengan panggilan solat, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia malas, malih. Orang yang malih solat, dia itu adalah munafik. Dilanjutannya ayat itu yuraunan nas, ria kepada manusia. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Ingin dicaliak-caliak orang dengan disanjung kadang hati kau dapat dipuji tarui.
Tasingguang sakete ndak nampak puncak Masjid Al-Mukarramah di nyawa ledor. Walaupun lumah ni beliau bertimbang. Hati-hati itu. Jadi kita berbuat itu, makanya dalam ibadah itu kan niat kita ada li di sana itu. Sengaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Lillah. Kajilah li itu tuh. Li itu untuknya, semuanya. Li bagi Allah. Ya, lillahi ta'ala. Untuk Allah. Termasuk dalam Taubah 60 tu masalah zakat tu. Innamas sadaqah li. Sesungguhnya zakat. Jadi sedekah di situ maknanya zakat. Li fuqara. Untuk orang fakir. Miskin. Ada nanti yang selapan tu. Jadi oleh sebab itu kita berbuat karena Allah. Maka oleh sebab itu jangan sampai melakukan ibadah tu bukan karena yang lain. Apalagi kini awak lah diizinkan oleh Allah berada di bulan hijrah bulan Muharram lah 22 hari lebih kurang. Bu ya. Kalau secara keilmuan rasanya lah banyak. Baik di YouTube, di televisi, di radio, kajian-kajian, majlis taklim, majlis ilmu, musola, masjid, mulai daripada yang gadang sampai yang ketek, ustad-ustad, guru-guru kondang awak lah datang kepada engkau. Lah banyak tu. Agim, Wah, Ustad Adi Hidayat, lah banyak ilmu. Kini yang perlu pengamalan, itu yang perlu. Pengamalan. Tidak ada artinya hijrah tuh kalau hanya tataran ilmu. Ada artinya doh. Hijrah, awak tahu hijrah? Iya. Apa tuh hijrah? Pindah. Kepada mana pindah? Kepada kebaikan. Lah ya awak lakukan dak? Itu yang perlu. Kalau awak alhamdulillah lah. Alhamdulillah itu kan. Kan menang bertahan kita di masjid tuh. Nah gitu. Jadi kalau dependanya memang awak lah gaya-gaya kok, walau tua-tua kok, ya siap sholat maghrib itu kalau memang ada kajian di situ, ndak usah pulang. Kan waktu itu ndak lama doh. Nah, pokok siap bisa kau pulang-pulang ndak ada. Siapkan setiap hari Rabu kalau ada kajian awak siap untuk hadir di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu itu luar biasa Bapak Ibu. Balasan dari Allah. Allah siapkan itu. Sangat luar biasa. Di antaranya adalah nazalas alaihimus sakinah. Allah berikan, Allah turunkan ketenangan terhadap diri. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu, datang wirid, kajian ke masjid kau kau ada ibu-ibu yang baru tiba tu tu Allah berikan nazalas alaihimus sakinah, ketenangan. Bu, dengar bu? Ini ngantuk dah. Lama deko karya suruh ustaz ngantuk lah, anda pandai buat tu dah. Ming rencak suruh karya lo, lah pakai YouTube lo tu ngantuk je lah. Iyalah. Lah Allah berikan ketenangan. Biasanya kalau orang tanang tu, pikiran tanang, hati tanang, badan tanang, maka yang paling lasuh dan paling murah bagi orang tanang tu lalu. Kan ada lelok nak. Ada. Lelok nak menyanda. Ndak ada bu menyanda lelok ndak ada bu. Ya. Ya ndak ada yang namanya badan lah mau dipakai. Biasa tu. Lah lecet-lecet lah macam-macam lah gitu kan. Ya, sedang kami nak muda-muda lah itu juga. Apa menyanda semua gitu kan. Ya, Allah berikan ketenangan. Ibu. Orang untuk mencari ketenangan tu kadang-kadang dengan narkoba. Pai ke tampe diskotik. Pai ke mahkamah pai ke puncak gunung bagai. Kata pelau bagai. Ingin apa? Ingin tenang. Banyak itu. Cari-cari rekreasi tampe nan lain, kabuki bagai. Macet sepanjang jalan. Ingin tenang itu. Nah, kalau ingin tenang kita sebagai orang yang beriman hadir di majelis ilmu. Itu yang perlu. Wirid.
Hadir ke situ. Kalau orang tidak tenang, tidak bisa. Pikirannya tidak akan tenang. Karena ketenangan itu tidak bisa diminta-minta. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Ilmu itu luar biasa, Bapak Ibu. Kalau orang dulu, kalau kita lihat itu, baik di zaman sahabat, di zaman para khalifah, dan juga para imam-imam kita dulu, ikut bukan sehari dua hari, berbulan-bulan mencari ilmu. Bahkan ada yang sampai lupa babini bagi dia mencari ilmu. Dia begitu cinta terhadap ilmu. Luar biasa. Karena mencari ilmu itu yang dihitungnya bukan lama kajiannya, bukan sia ustadznya, pembahasannya apa, tapi langkah kaki awak tu yang dihitung. Ibu kan melangkah tadi tamari dah. Itu dihitung langkahnya itu. Kulli, dari tiap-tiap langkah yang awak langkahkan itu, kulli hasanah khutwah. Jadi langkah awak tu dihitung adalah dibalas oleh Allah, disiapkan oleh Allah dengan kebaikan setahun. Siyamuha wa qiyamuha. Setahun pahala puasa dan setahun pahala qiyamul lail, salat malam. Lah pernah ibu setahun puasa sunat ndak berhenti-berhenti? Pernah bu? Ndak coba dah? Sama pun ndak pernah dah. Kalau ingin dapat pahalanya, hadir ke majlis ilmu, wirid. Gitu. Patangkan Nurul Iman lai tibu ibu. Lai masih takwa lai betang. Papa lai bayi Jumat. Lai alhamdulillah. Kai masih raya lai bayi. Tu hadir. Dia walapat ndak ba apa nek tu. Tiba situ kan bisa monjur tu. Dosa mah. Nah gitu. Ndak berjalan kaki ke situ dah mah. Nanya oto. Ndak entan dicucu dia nak. Yang penting hadir. Karena kehadiran awak tu yang punya nilai. Akan hebat tu. Satu langkah. Barang langkah awak banyak tu. Ndak terhitung langkah tu doh. Kan sangat luar biasa. Ambo yakin tadi ndak ada ibu yang metong langkah kemari tu. Ada bu? Cobalah beko ke pulang. Semakin banyak langkah, semakin banyak nilai pahalanya. Pahala itu di sisi Allah. Kalau ingin capek dapat pahala, ayo matilah dulu. Kalau ingin merasakan capek. Tapi nanti Allah Maha Adil. Pasti Allah berikan. Jadi, nazalas alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Wa khafathumul malaikah. Para malaikat memohonkan ampun kepada atas dosa orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu, andaikan malaikat tu batu buah kasa, samo Jawa, batu buah kasa, kok banyak kok ramai ini kok. Hadir di majelis ilmu. Ndak tangguang, ndak tamuek-muek di siko kodo. Luar biasa. Kan sangat hebat tuh. Tapi sayang malaikat tu ndak batu buah kasa doh. Ndak samo Jawa doh. Maka ndak nampak oleh kita. Jadi malaikat-malaikat Allah itu memohonkan ampun atas dosa orang yang hadir di majlis ilmu. Kan luar biasa tuh. Bahkan di dalam hadis, ada hadis yang menjelaskan tentang sholat Jumat. Tak kala imam telah hadir atau khatib telah hadir, hadaral malaikah, malaikat pun hadir. Jadi makanya bapak-bapak, kaum laki-laki agak capek lah datang pada sholat Jumat. Jangan sampailah khutbah lo khatib baru tiba, rugi. Karena setiap penjuru pintu tu malaikat ada di sana mencatat siapa yang datang. Tujuannya yastami'una zikra, untuk mendengarkan yang disampaikan oleh khatib, oleh imam tadi itu. Malaikat saja mendengar khutbah tu. Iku awak lah tiba di masjid, mau tajuk orang sedang khutbah. Ndak apa-apa siko ndak dodo, tempat lain.
Ya memang Bapak, ambo nampak deh mo. Dulu di mana kata di Simpang Harunin lah. Awak lama khutbah sih kau dah tanggung dah. Inyo main handphone di belakang tu. Astagfirullah. Nampak di mata ambo. Makanya seperti itu. Ambo sabui. Dalam khutbah yang disampaikan oleh sang khatib itu didengar Al-Quran itu Al-A'raf. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'. Dengar, ndak main handphone doh tak kajuinya. Tak kaji langsung. Maksud saku. Di kecil ndak pendidikan ndak mungkin. Dia S1 S2. Itu kan paralu tuh. Nya kadang-kadang paralu dikaji-kajiin bagai. Jadi kalau memberang orang tu kadang-kadang memang tak bisa langsung ke muka dah dalam kajian. Cobalah ibu-ibu apa-apa pergi ke kuburan, ziarah kubur, coba larang yang duduk-duduk di meja di kuburan tu. Panek masnya, panek niang senya. Lita awak ngali kubur tadi ibu senya. Padahal tak boleh duduk di atas kuburan itu. Daripada duduk di atas kuburan lebih rancak duduk di atas baru api yang sadang hidui. Lah pernah ibu coba? Cobalah. Balaka nubunya ko, merah nubunya. Angui ketepong tu nya. Api hidui tu. Ada dua situ. Lihat dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Lihat dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tak boleh. Itu adab di kuburan. Kalau ditegur situ, panik biasanya. Kamu ngawal nyong di kubur tadi mah. Awak datang saja, awak dah di kubur dah. Awak memang cari saja. Buyan cari tu yo saja. Jadi penting bagi kita adab-adab hal seperti itu. Jadi yang hadir di majelis ilmu, Allah berikan ketenangan, para malaikat memohonkan ampun atas dosa dan kesalahannya. Kan luar biasa itu. Dia mendapat rahmat di sisi Allah. Wa dzakarallah. Allah menyebut-nyebut, membangga-banggakannya di hadapan makhluk yang lainnya. Kan luar biasa tuh. Jadi Bapak Ibu, ini yang paralu di bulan hijrah itu dari hari ke hari awak berubah kepada yang lebih baik. Itu yang paralu. Bukan hanya sekedar seremonial peringatan tahun baru Islam, kemudian peringatan tahun hijrah gitu kan. Ada kadang anak udah kan di alhamdulillah bola hijrah gitu kan. Ya syukur alhamdulillah. Kalau memang kita hijrah, lakukan ketaatan. Yang hakikat hijrah itu al-muhajiri man hajara manallahu anhu. Artinya tuh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Lihat dojo yang dilarang oleh Allah tinggal. Kan simpel tuh. Ndak payah wanal itu dah. Saja yang dilarang oleh Allah. Apa yang diperintah lakukan. Salat, buat kebaikan, datang ke masjid, salat jamaah. Orang azan berhenti dulu, salat. Nya kadang-kadang apalagi nyancok di kampus-kampus kok. Orang azan, awak diam sebentar dulu sampai orang azan. Bukan diam sebentar, azan tu bukan untuk diam. Panggilan untuk salat. Tu yang azan tu. Tu rumah-rumah yang dekat-dekat masjid tu babayo besok tu. Alasan awak di akhirat kalau anda solat. Tidak percaya calik besok. Tugas ulama tu kan menyampaikan. Tugas awak nan tahu menyampaikan sebenarnya. Para nabi dan rasul tugasnya menyampaikan, mengajak ud'u ila sabil. Itu Ustaz ayatnya ya. Rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Tugas awak mengajak, pengurus masjid tugas mengajak, siapkan sarana prasarana, abean masjid. Itu tugas awak, diimbau. Datang tak datang tu urusan awak dah. Kalau datang syukur alhamdulillah, kalau enggak ada masalah. Karena tugas kita itu bukan sampai di sana. Tugas kita adalah mengajak, menyeru. Para nabi dan rasul kayak gitu, seluruhnya para nabi dan rasul. Makanya ada yang ayahnya yang tak beriman, kafir, ada yang anaknya yang kafir, ada yang pamannya yang kafir, ada yang bini yang kafir.
Kan gitu ya Bu ya. Nah gitu. Tugasnya mengajak. Nak naiklah kakak pahayah ko jadi kuenya orang kapih tu. Ndak mbok ko manje kamu cak bukit wah unang pengilun. Oh, unang pengilun. Oh, mati sedalam ke kuburan kan. Siapa tu Bu? Ah tuh Kanan tahu kan? Lah meninggal anak lah mati anak berdoa dengan juga. Ya Allah ampunilah anak. Ditegur sama Allah itu bukan anakmu. Ha tu bilik ketik bilik gadang lah tu. Tak sama saudara tu dah. Jadi tugas kita ngajak. Ulama juga kayak gitu menyampaikan. Yang hebat dakwahnya tu para penguasa. Makanya penguasa pemimpin tu nak dicari orang beriman. Dah beriman tak usah dipilih ya. Ndak kumpanya dah Bapak Ibu. Cari dalam Al-Maidah 51. Awak baca jale-jale saja di 2024 dah kek kah? Iman. Hijrah juga iman dulu. Cari dalam At-Taubah 20 ah. Alladzina amanu baru hajaru. Orang-orang yang beriman, iman tu kuen dulu. Baru hajaru, hijrah. Pindah kepada kebaikan. Kalau imanlah kokoh, coba bayangkan deh Bapak Ibu. Iman tu bukan serta-merta, dapet begitu saja, enggak. Butuh perjuangan, barek, lamoh, yo. Lebih kurang 3 balai tahun Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, di Mekah itu benahi iman. La ilaha illallah, Allah ahad. Karena banyak tapekong gantungan situ. Tapekong tahu Bu? Itu bahasa kampung Bu tu. Begalantung banyak situ. Itu malurian tu 3 balai tahun. Lah kokoh, lah kue iman baru hijrah. Dan seluruh para nabi dan rasul rata-rata itu hijrah. Selesai hijrah baru hebat. Jadi kalau awak ndak hijrah ndak akan hebat. Ndak akan mantap. Makanya penting. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hati-hati nanti 2024 jangan semain cucu saya Bapak Ibu. Oh, awak nyagi baju majlis taklim. Sagan awak. Ndak ada sagan-sagan dah 5 tahun tanya. Itu caranya. Makanya iman Al-Maidah itu. Iman, salat, zakat, kemudian dia taharah. Bagaimana kau iman? Bagaimana kau salat? Ada filosofnya, ada filsafatnya itu. Ada nilai-nilai. Salat itu hubungan dia dengan Tuhannya. Dengan Allah. Ingat Bapak Ibu, kalau hubungan seorang pemimpin itu elok dengan Tuhannya, dengan Allah, maka dipastikan dia elok dengan makhluk yang lainnya. Karena itu memang sudah sunatullahnya seperti itu. Cari kepemimpinan para nabi dan rasul. Tak ada satupun nabi dan rasul itu membawa umatnya untuk durhaka kepada Tuhannya. Tidak ada. Kalau komunikasinya baik ke atas, itu mendata komunikasinya kan baik itu. Kalau ada dia salat, taat, rajin kepada Allah, dia ibadah, dia tidak akan membiarkan kalau ada rakyat masyarakatnya yang tidak salat. Makanya salah satu salat berjamaah itu, siap salat tu, Nabi mencari ke belakang. Siapa yang hadir? Sekda mah, camat, lurah, bupati mah, bupati. Dia absen. Wali kota mah, kota. Nah, kalau mau itu imam takui sedo tu, pasti penuh saji. Ambo yakin tu. Indak wana di absennya tiba tu mah. Membalunya nyokajan subuh salat sunat subuh itu. Bato imamnya lah dah. Saya lihat Rasulullah kan kayak gitu. Sebelum subuh udah ada di masjid. Jadi kepemimpinan itu tiru. Contoh, uswah itu sudah ada. Awak kan kadang-kadang kan kepemimpinan liberal yang dicontoh. Bangga pula itu. Makanya kacau beliau. Kacau kabirau jadinya. Jadi penting kembali hijrah kepada yang lebih baik. Nah, kalau tidak ada dah, saya nampak ibu, dah ada apa saya langsung calon caleg. Itu caranya. Kalau memang merasa bisa mampu, apa salahnya?
Tidak ada salahnya dah. Kita kan berhak dipilih dan memilih. Kan seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Kita akan mengajarkan umat itu bagaimana tidak bisa, jangan ditipu-tipu. Mulai umpamanya dak tangguang senyum di jalan sadualah itu, mengamik senyum gagah hebat. Pakai peci, pakai mukena, pakai jilbab. Tantu agama eleh dah. Pokoknya pakai jilbab, pakai peci, masuk masjid orang. Boleh, hati-hati itu. Karena itu adalah masalah yang berkenan Bapak Ibu. Kenapa kita ke sana tadi? Kalau ulama, buya berkoar-koar menyampaikan ini haram, ini tidak boleh, itu tutup, itu maksiat. Bu api-api, kalau api dimului di buya itu ceramah, tidak ada, kayak indah itu. Tapi kalau penguasa, Bapak Ibu, pemimpin, selembar kertas saja, selembar karate dibuat besok itu yang remang-remang itu, yang tempat di sana maksiat itu tutup, tempel, edarkan ke situ. Besok eksekusi itu masalah saya itu. Itu tajamnya pena penguasa itu. Makanya benar yang disampaikan oleh Khalifah Utsman bin Affan, agama dan negara itu akan tegak dan berkembang dengan sultan. Sultan itu kekuasaan. Itu sangat perlu. Jadi bapak ibu-ibu, kau tidak bisa dia anak cucu awak. Cerdaskan ini dengan agama, mantapkan dia dengan agama. Nanti silakan pilih dia kemana hidupnya. Mau menjadi penguasa dia, mau menjadi masuk apa dia, terserah. Yang penting sudah kokoh dia, itu yang penting dulu. Penanam tauhid itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan kau tanya Bu, ambo seorang saya tadi ya. Oh itu. Mana tahu kok ada ceritanya. Ada mbok donde Bu. Ndak ada. Mana tahu kok ada wirid membok lapik kemudian dia. Ndak ada Bu. Ya nanti ada situ doh bi amwalihim dengan harato. Jadi kalau dapat nanya biswa, wirid biswa hari Rabu nang datang soalnya ajinjian sekilo seorang lah tu. Terserah lah. Mau pisang, onde-onde, salak, lanse, yang ada jeruk. Kan banyak gorengan gitu kan, tahu berontak. Ndak usah banyak-banyak. Ndak usah banyak-banyak. Cukup untuk awak salah tu. Cukup untuk awak salah tu. Dari awak untuk awak oleh awak. Lah tu. Kau ndak habis kau mungkin bilang. Bu ya. Itu kan penyemangat gitu kan. Nah, kalau kurang maka disubsidi kok sama pengurus gitu kan. Karena nanti alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim. Kalau anfusihim diri bapak ibu Allah gini gua, waladir nih gua. Kan dengan diri itu. Tapi amwalnya dulu. Haratoh ya jinjang lah. Nah, gitu. Nah, kok lah gua. Iya gitu kan. Nah, yang lain lah gitu kan. Masa ambo seorang saja Pak Ibu ada minum kan tak sero pula. Tapi kalau sama-sama minum kan enak gitu kan. Oh. Itu ada dulu kita ngaji di Al-Kamil di Purui Bapak Ibu, mohon maaf menyebutin. Yang terbaik itu kan enggak ada itu dicontoh gitu kan. Itu siap mengaji itu roti gitu kan. Besok lain pula gitu kan. Sama-sama Ibu, Bapak sini, Ibu sana gitu kan. Itu caranya. Enggak apa-apa. Nanti lo dewa jangan kare-kare. Nang kare-kare aku gigi ndak parah lah doang. Miko saya gak segigi itu kok. Ya, nan katalog dia wak itu kan, agar-agar gitu. Bu ya. Nah, jadi oleh sebab itu penting bagi awak semangat. Semangat. Awak kan duduk yo di rumah duduk siko duduk aja. Duduk di siko beda duduk di rumah. Kita di rumah ndak dapat apa-apa, ndak dapat ilmu, ndak dapat keberkahan, di sini dapat. Nah, nyampang awak meninggal fi sabilillah. Meninggal pada jalan Allah. Kan itu yang diharu-haruan. Meninggal dalam kebaikan. Itu yang dimaksud dengan husnul khotimah itu. Yang baik di akhir tuh. Dalam sholat, dalam ngaji, dalam tilawah, dalam perjalanan menuju majelis ilmu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Udah ada contohnya. Ada seorang maksiat pembunuh orang. 99 lah lengkap lo 100 dibunuh orang.
Cie orang saya dibunuh itu dosa besar, apalagi lah 99 lah 100 kilo. Nyu carilah. Buya, kalau ambo taubat, lai diterima taubat ambo de Allah, lai. Tapi ada syarat tu, pai itu kana gari itu pindah dari siku. Untuk tu ada situ orang banyak berbuat kebaikan, majelis ilmu ada situ, nyopai ke situ. Dalam perjalanan mati. Mohon maaf Bu yo, dalam Al-Qur'an mati itu maut, bahasa awak yang meninggal. Bahasa Al-Qur'an maut, mati. Saya lihat itu. Dalam perjalanan meninggal dia, mati dia. Barabuilah malaikat. Nang kecek malaikat azab aku dibawa ke neraka. La sarati orangnya bunuh. Ndak ada cerita dah. Nang kecek malaikat rahman dah, kau bawa ke surga. Ini kan kata baik. Akhirnya turunlah satu lagi, aku akan panjangnya. Kamu ada ambil meter. Entah ya 2 meter tidak dan turun ada. Pokok dia kuat. Ternyata dekat ke tempat orang yang majlis ilmu tu, fahuwa dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. Masya Allah. Dosa banyak. Awak menjadi orang bagak di kampung di kala itu, tak ada orang taluk seorang lah ada, membunuh orang lelai, maksiat dah tangguang dah. Belum hadir di majlis ilmu, baru dalam perjalanan, belum tahu dengan ilmu, alu mendanga bab ilmu tu dah. Tapi lah dakik ke majlis ilmu, dia berhak masuk surga. Kan luar biasa tu. Awak kini lah dua-dua lah berkoar-koar lo buya menyampaikan ustaz menyampaikan. Ndak mungkin itu, Allah tu maha adil kok. Itu teorinya Ibu. Makanya camel lah Ibu lain. Tapi ya berdoa lah mati sudah mungkin ni kok. Kok doa lah kok. Mati mendadak awak sadar kok panik yo dibuat kau. Banyak kok mati mendadak apa? Gitu. Ya, baik Bapak Ibu, ada nak bertanya Bapak Ibu boleh? Kalau ibu-ibu lah semangat, emang semangat lah gitu kan. Apalagi kalau ditambah lah kue gitu kan. Ustaz kok kue sebenarnya iyo Bapak Ibu. Selawat lu makan lah dah gitu kan. Biasanya mau makan pulang dari ngaji gitu kan. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang perlu tanya Bu? Boleh Bu. Jadi ya jangan payah nara Bu. Situ salah Bu enggak ada. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya yang lain dari Bapak. Yang lain. Iya, Bu. Saya tanya pertama, apa yang maksud dengan riba? Hikmah. Riba. Oh, riba. Contoh, saya seorang guru riba. Ada buku yang saya makan itu 431 buku. Jadi ada persennya, dia dapat 15% lebih. Apakah itu riba? Yang kedua, saya ada masuk koperasi. Kadang-kadang ada uang 100 juta, dikasih uang 1 juta dalam 1 bulan. Ngapain namanya biasanya? Apakah itu riba? Yang ketiga, ada saya masuk uang di bank, ada bunga katanya. Apakah itu riba? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borong Ibu ya. Baik Bapak Ibu, riba itu secara definisi, secara maknanya adalah tambahan. Jadi yang jelas kita rangkum saja semuanya. Munculnya bank syariah itu kan di sana itu. Karena bank konvensional itu golongan ke itu. Maka muncullah bank syariah. Karena akad menentukan. Tiap sesuatu itu akad. Tahu akad Ibu ya? Akad. Nah, kalau bank syariah, akadnya itu nanti kan bagi hasil. Kalau bank konvensional kan tidak. Nah gitu. Jadi kalau seandainya memang tadi jual beli buku, kalau jual beli itu biasanya kalau menjual itu kan ingin kita untung. Nah, itu biasa itu.
Tapi dalam aturan Islam, untung itu tidak boleh lebih dari 100%. Kalau dalam Islam, kan ukuran standarnya Islam. Kalau jual beli yang lain mungkin kan ada teori itu, dengan modal yang sedikit-dikitnya, sekecil-kecilnya mendapat untung yang sebesar-besarnya. Teori syarat itu lumur itu. Karena pokok ada teori kayak gitu kan. Itu bakal caro lah. Jadi dalam Islam boleh ngambil untung, boleh. Rasulullah juga jual beli itu halal dan itu sunnah. Kenapa sunnah? Perbuatan Rasul. Rasulullah itu adalah jual beli. Manggalih wa ahallallahul bai'ah. Allah menghalalkan jual beli. Yang tidak boleh itu wa haramur riba. Riba itu adalah tambahan. Nanti dalam ilmu fikih riba itu adalah bagi-bagiannya itu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Jadi tambahan itu. Kalau ada memang kita berkecimpung, bergelimang di perbuatan atau di manajemen atau di organisasi yang bergelut dengan riba itu, pikir-pikir ulanglah. Sebaiknya kalau ambo secara pribadi saya tidak mau di sana. Karena anak istri yang kamu bagi makan, tentu Allah menyampaikan dari makanan yang halal dan baik. Gitu. Jadi kalau seandainya memang sudah mengarah kepada hal-hal sifatnya yang terlarang dalam agama itu wa ahallallah bain, yang halal itu jalih, wa harramun bain, yang haram itu jelas. Antara halal jo haram itu ada syubhat. Orang yang beriman syubhat saja tidak namuah, dia menghindarkan itu. Yang syubhat itu artinya dikeragui. Mohon maaf sekali lagi. Bukan menyinggung siapa-siapa, enggak. SD berapa tahun? 6 tahun. Anggap TK setahun, SD 6 tahun. Berapa tahun tuh? SMP 3. Berapa tuh? SMA 3. Kuliah 4. Berapa 3? 4 tahun. Berapa sadonya? Sesudah itu amasuan jazah awak ke pabrik riba. Coba berapa tahun awak kuliah di sekolah, kemudian menghasilkan riba di pabrik riba. Mohon maaf, di tampek perbuatan riba. Itu pikir-pikir ulang latih itu. Orang yang berkecimpung dengan riba itu adalah sangat besar mudaratnya. Maka hindarkanlah. Ndak ada menyinggung siapa-siapa. Ambo bagi analogi saja. Seperti itu. Sekian tahun kita sekolah sampai kuliah, dapat ijazah, kemudian awak melamar masuk ke tempat manajemen riba itu kan sangat luar biasa zalim kita itu. Makanya banyak kawan-kawan yang kita sarankan nyarisain di situ. Kemudian bahkan ada yang buka ayah galon, ada yang buka kerja-kerja yang lain. Itu lebih halal, lebih jelas, lebih bagus daripada kita yang tidak jelas itu. Jadi kita sedikit saja yang kita sampaikan Bapak Ibu. Kalau sudah mengarah kepada hal-hal yang seperti itu, lebih baik kita hindarkan. Kalau minjam uang, ya biasanya kalau sudah ada sifatnya bunga, kalau kita lihat, bamang kok awak calik masih ada lah sekian puluh tahun, sianu tunya masih mengontrak, mungkin takutnya dari riba. Bisa saja, tidak usah awak risih pula. Kenapa dia sekian tahunnya pakai Honda, saya pakai sepeda saja, tidak berani. Padahal dia orang mampu untuk itu. Mungkinnya takut kredit tu, kredit Honda, kredit rumah dan segala macamnya. Dia tidak berani gitu kan. Nyampangnya meninggal, si anak kaum bayi, untuk anak istri, beban, itu yang dicameannya. Bisa saja ke situ pemikirannya. Jadi kita tidak usah memikirkan hal kawan-kawan kita yang seperti itu. Jadi kita sarankan saja Bapak Ibu, kalau mau minjam, pinjamlah yang jelas, yang tidak ada tambahannya unsur riba di sana. Kalau enggak, ya tahan sajalah untuk ada wak gitu kan. Kalau pinjaman itu utang tuh kalau enggak perlu, enggak usah. Karena utang tuh nanti jiwa seorang mukmin
nafsul mu'min mu'allakatun, terkatung-katung. Mohon maaf, ini udah lahir nih. Jiwa orang yang beriman itu terkatung-katung kama-kama kapainya hatta yuqda anhu, sebelum ditunaikan, dibayarkan hutangnya. Termasuk orang syahid. Syahid itu belum berhak masuk surga kalau hutangnya belum dilunaskan. Oleh siapa? Keluarga. Jadi makanya hutang itu sangat baik, luar biasa. Hati-hati dengan hutang. Jangan kita dengan mudahnya. Kalau ada ndak bisa wak melak do, suami harus minjam jo, kasih tahu istri. Mana tahu bisa pagi awan ndak doleh. Jalin sian kau bayi. Kalau istri ngambil mungkin di koperasi, pak, awak ngambil apa di situ petang, agi tahu suami. Nah itu caranya supaya jelas. Dan hutang itu harus tercatat. Ada nanti bab hutang itu yang membahas itu tuh khususnya. Oh sangat luar biasa berat hutang itu, sangat luar biasa. Kadang-kadang itu kan lah menjadi tren dia awak. Kalau ndak punya iko, ndak enak, hutang salah gitu kan. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Nah, len apa Bu? Ya. Misalnya ada kebutuhan orang lain. Ya. Nah, ternyata orang itu meninggal. Ya. Nah, kita nggak tahu keluarganya di mana. Hmm. Kemudian orangnya agamanya berbeda dengan kita. Ya. Kita cara bayarnya. Oh gitu. Satu, kalau keluarganya ndak ada lagi, sudah habis, sudah memang ndak tahu kita lagi doh. Tapi yang jelas usaha kita cari dulu. Udah cari kanin nomor teleponnya, keluarganya di mana-mana memang ndak ketemu. Kita sudah usaha maksimal mungkin, maka keluarkan utang itu nanti sedekahkan kepada masjid atau fakir atau miskin. Dianggap itu sebagai, kita mohon kepada Allah sebagai, mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan, melepaskan kita dari hutang. Kita sudah niat untuk membayar itu dulu. Kalau orang yang berbeda itu kita mengetahui orangnya agamanya berbeda dengan kita. Ndak apa-apa, hutang itu hutang. Beda, ndak apa beda agama itu lain cerita. Apalagi kalau seagama. Soal kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tunaikanlah janji-janjimu, karena saat kita berhutang itu adalah akad janji. Nah, walaupun kita berbeda keyakinan dengan saudara kita itu. Nah, Ibu. Jadi bisa disedekahkan, bisa diinfakkan, atau yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau memang sudah usaha kita tidak ada lagi untuk mencarinya. Nah, so nanti itu adalah kita beringin membayar hutang itu terbebas dari hutang itu, supaya tidak ada sangkut pautnya dengan jiwa kita. Baik, demikian saja. Al-haqqu min rabbikum, yang benar datangnya dari Allah, yang salah al-insan sifatul khilaf, salah itulah kita sendiri. Salah dan janggal mohon dimaafkan, tersinggung dek kanaya, talantong dek aturun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat